Dalam lembaran sejarah Nusantara terdapat nama seorang tokoh yang dikenal sebagai pendekar sekaligus penyebar agama Islam di tanah Pasundan. Ia adalah Prabu Kian Santang, putra dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang legendaris. Kisahnya penuh dengan misteri, keajaiban, dan semangat dakwah yang tak pernah padam. Tapi, siapakah sebenarnya Kian Santang? Dan bagaimana ia mengubah jalan hidupnya dari seorang kesatria hingga menjadi penyebar agama Islam? Kian Santang lahir dengan nama Raden Muhammad, namun lebih dikenal sebagai Raden Kian Santang. Ia tumbuh sebagai seorang kesatria tangguh, mahir dalam ilmu silat, dan dikagumi karena kecerdasannya. Sejak kecil, ia menunjukkan bakat yang sangat luar biasa dan dikenal tidak pernah terkalahkan dalam duel. Bahkan disebut-sebut memiliki kekuatan supranatural. Meskipun ia lahir dalam keadaan lingkungan kerajaan Hindu, hati Kian Santang gundah. Ia merasa ada sesuatu yang hilang di dalam hidupnya. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang ulama dari Arab yang datang berdagang dan berdakwah. Dalam pertemuan itu, Kian Santang tertarik dengan ajaran agama Islam yang mengajarkan tauhid, keadilan, serta mengajarkan kasih sayang. Lalu, demi memperdalam ilmu Islam, Kian Santang memutuskan untuk pergi ke Mekah. Perjalanan itu ternyata tidaklah mudah. Ia menempuh jalur darat dan laut yang penuh dengan bahaya. Namun di tanah suci, ia akhirnya memeluk agama Islam dengan sepenuhnya dan diberi nama Syekh Sunan Rahmatullah. Kisanak, mohon bimbing kami ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 8, Paman. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jalan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kejahatan dan juga jalan ketakwaan. Dan sekembalinya dari Mekah, Kian Santang membawa semangat baru. Ia bertekad menyebarkan Islam di tanah Sunda. Ia tidak hanya berdakwah dengan kata-kata, tapi juga dengan keteladanan dan ilmu hikmah. Beberapa wilayah di Tatar Sunda seperti Garut, Sumedang, dan Cirebon akhirnya memeluk agama Islam karena kedekatannya Raden Kian Santang dengan para penduduk setempat. Dan ternyata dakwah Kian Santang tidak berjalan dengan mulus. Ia bahkan harus berhadapan dengan sang ayahandanya sendiri, yaitu Prabu Siliwangi, yang masih setia pada kepercayaan leluhur. Maka terjadilah
perdebatan besar antara keduanya. Namun, Kian Santang tidak memaksa. Ia hanya menunjukkan jalan dengan sebuah kelembutan. Kian Santang dikenal memiliki banyak kesaktian. Salah satu yang terkenal adalah mampu membelah Gunung Galunggung serta mengangkat batu besar hanya dengan satu jari. Namun baginya semua itu hanya alat untuk mendekatkan umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk pamer kekuatan saja. Raden Kian Santang wafat dengan tenang dan makamnya diyakini berada di Gunung Cikuray, Garut, atau di beberapa tempat lain seperti Cirebon dan Sumedang. Namun, yang paling penting bukan di mana jasadnya, melainkan warisan dakwah dan semangatnya yang terus hidup. Ia adalah simbol perubahan dari kekuatan fisik menjadi kekuatan iman. Kian Santang bukan hanya seorang pendekar, tapi juga pejuang spiritual. Kisahnya adalah cermin dari transformasi dari kesatria kerajaan menjadi wali penyebar agama Islam. Di tengah arus zaman, semangat Kian Santang ternyata masih menyala, menyuarakan dakwah dengan cinta dan keberanian. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan sejarah lainnya.